Halo semuanya, salam alaikum, damai Kristus bersama kita. Sebelumnya saya mohon maaf karena video ini merupakan video tanggapan yang baru mengenai pendapat Donditan mengenai pernyataan saya perihal Septuaginta. Karena video sebelumnya berisi narasi yang rentan untuk disalahpahami oleh umat Kristen atau juga di luar Kristen. Dalam hal ini adalah umat abad ke-7 yang berasal dari Semenanjung Arabia. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas. 80. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta, sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Yang pertama, ia menyatakan bahwa sebelum Septuaginta ada, sudah ada Tanakh. Yang menjadi pertanyaan saya, Tanakh yang ia masukkan dalam hal ini berasal dari naskah apa? Apakah dari naskah Masoretic Text atau dari naskah yang lain yang lebih tua daripada Septuaginta? Kalau ia mengaku bahwa ia punya Tanakh yang berasal dari 5 abad sebelum Masehi, artinya lebih tua daripada Septuaginta, agar Anda tidak menipu, coba sebutkan apa nama manuskrip atau kodeks Tanakh yang lebih tua daripada Septuaginta itu. Memang kita tahu bahwa para rabi Yahudi menyusun terjemahan Septuaginta yang berbahasa Yunani itu berasal dari Proto-Ibrani yang disalin oleh Ezra. Tapi jangan lupa, pada tahun 164 sebelum Masehi, Antiochus Epiphanes pernah menjarah dan juga menajiskan bait suci sehingga menghancurkan naskah salinan Ibrani yang dibuat oleh Ezra. Dan yang tersisa hanyalah Septuaginta. Makanya tidak heran, narasi perjanjian baru lebih banyak mengutip Septuaginta daripada naskah Ibrani. Untuk itulah saya menagih Anda untuk menyebutkan apa nama manuskrip atau kodeks yang sudah dikumpulkan sebelum Septuaginta selesai. Dengan demikian saya mau mengajarkan teman-teman bahwa Tanakh yang berbahasa Yunani di Septuaginta itu lebih valid dan lebih sahih daripada Tanakh yang berbahasa Ibrani di zaman sekarang dan yang dipegang oleh Donditan. Karena yang dipegang oleh Donditan itu Tanakh yang berasal dari naskah Masoret dari abad ke-9 dan 10 dari Kodeks Aleppo dan Leningrad. Karena kodeks atau manuskrip sebelum Septuaginta itu tidak ada. Kalau ada coba sebutin namanya apa. Ya, jangan menipu. Semua penulis perjanjian baru mengutip dari Septuaginta. Lalu ia mengatakan bahwa hampir semua perjanjian baru itu mengutip narasi Septuaginta. Justru narasimu ini membuktikan bahwa memang orang Yahudi pada masa itu menggunakan Septuaginta. Karena salinan Ibrani yang terakhir yaitu salinan Ezra itu sudah dihancurkan pada masa penjarahan bait suci di zaman Makabe oleh Antiochus Epiphanes. Dan kalau Anda membela diri dengan mengatakan bahwa karena perjanjian baru memang berbahasa Yunani, makanya mengutip dari Septuaginta yang berbahasa Yunani, ini bukan tentang terjemahannya tetapi tentang narasinya dan isi kontennya. Misalnya, orang Yahudi di perjanjian baru merayakan hari raya Hanukkah atau hari raya terang. Dan sampai sekarang pun orang Yahudi melakukan hari raya Hanukkah. Dan tentang Hanukkah itu tidak ada di dalam Tanakh Ibrani Masoret yang dipakai oleh orang Yahudi di zaman sekarang. Dan Hanukkah pun tidak ada di dalam Tanakh yang kamu pegang itu yang tidak jelas keberadaannya dari mana. Adanya malahan di Septuaginta di dalam tulisan Makabe. Ini membuktikan bahwa orang Yahudi pada masa itu memang menggunakan Septuaginta. Makanya para murid mengutip narasi Septuaginta. Bukan karena perjanjian baru Yunani dan Septuaginta Yunani, maka perjanjian baru harus mengutip dari Septuaginta bukan dari Ibrani. Karena memang Yahudi pada masa itu menggunakan Septuaginta, karena naskah Ibrani sudah habis dihancurkan di zamannya Makabe, makanya perjanjian baru mengutip narasi Septuaginta yang berbahasa Yunani. Bahasa Yunani itu dikritik kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Lalu yang berikutnya dia mengatakan bahwa di abad kedua dan di abad keempat ada bapak-bapak gereja yang mengkritik Septuaginta lalu merubahnya dengan meresensinya agar sesuai dengan teologi kekristenan. Padahal dia sendiri yang ngomong kalau perjanjian baru itu mengutip narasi Septuaginta. Perjanjian baru yang adalah dasar iman kami itu sudah selesai ditulis sebelum abad pertama berakhir. Lalu sekarang dia dengan seenak udel mengatakan bahwa bapak-bapak gereja yang merubah agar sesuai dengan teologi kekristenan. Astaga unta, kenapa sih nggak konsisten? Lagi pula, Anda sendiri yang ngomong begini nih. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen.
Dan asumsi dia yang mengatakan bahwa bapak-bapak gereja telah merubah Septuaginta itu dibantah oleh fakta sejarah sejarawan Yahudi dalam bukunya berikut ini. Silakan dibaca. Mendingan Elia bawa pendeta debat face to face sama saya. Lalu sekarang dengan patentengan dia mengajak saya untuk diskusi di forumnya dengan alasan hotel dibayar ini dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak mau diskusi dengan saya di podcastnya Samuel Christ? Ini buktinya. Jadi jangan cuma berani di kandang aja. Mari dong diskusi di forumnya pihak ketiga. Petantang, petenteng, tapi beraninya di kandang. Mau geruduk ya. Demikian tanggapan yang saya berikan, ingatlah bahwa mereka itu kurang percaya diri dengan ajarannya sehingga ikut campur dengan pengajaran kekristenan keyahudian. Memang mereka bukanlah Abrahamik, tetapi mereka berusaha untuk kelihatan Abrahamik. Dan supaya bisa makan, begitu. Tuhan memberkati, God bless you guys.